warga Dusun Krajan, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendadak digegerkan oleh penemuan sesosok mayat di dalam sebuah rumah kosong pada Selasa sore, 9 Juni 2026. Rumah yang menjadi lokasi kejadian berdarah ini adalah milik seorang warga bernama Jaswadi, yang sehari-harinya memang dibiarkan kosong dan tidak ditinggali. Penemuan jasad ini bermula saat Jaswadi bersama istrinya, Dian, datang ke rumah tersebut untuk melakukan pembersihan secara berkala. Namun, sesampainya di dalam rumah sekitar pukul 5 sore, Dian mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Diliputi rasa penasaran dan curiga, pasutri ini kemudian mencari sumber bau. Alangkah terkejutnya mereka saat memeriksa salah satu kamar yang biasa difungsikan sebagai tempat salat. Di sana, mereka menemukan sesosok mayat dalam kondisi mengenaskan, posisinya telungkup, sudah membusuk, berwarna hitam, dengan bagian kepala tertutup selembar tikar. Penemuan itu pun langsung dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke Polsek Gumukmas. Polisi bergerak cepat mengevakuasi jenazah ke instalasi kamar mayat RSD Dr. Soebandi Jember serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan awal mengungkap identitas korban, yakni seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Saiful Afandi, warga Dusun Krajan, Desa Purwo Asri, Kecamatan Gumukmas. Dari kondisi fisik korban yang ditemukan dengan kaki terikat serta adanya luka parah di bagian kepala, polisi memastikan bahwa Saiful Afandi merupakan korban pembunuhan berencana atau penganiayaan berat. Tidak butuh waktu lama bagi Satreskrim Polres Jember untuk mengendus keberadaan pelaku. Kurang dari 24 jam setelah jasad ditemukan, tepatnya pada Rabu dini hari, 10 Juni 2026 sekitar pukul 2, polisi berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Kencong. Pelaku pembunuhan keji tersebut ternyata adalah Raja, pemuda berusia 22 tahun yang merupakan anak dari pemilik rumah kosong itu sendiri. Fakta mengejutkan pun terungkap dari hasil pemeriksaan. Motif dibalik aksi nekat Raja dipicu oleh rasa sakit hati yang mendalam akibat sering dirundung atau dibuli. Raja dan korban, Saiful Afandi, sebenarnya adalah teman masa kecil yang sudah saling mengenal sejak duduk di bangku madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Menurut pengakuan Raja kepada penyidik, sejak masa sekolah dulu, dirinya kerap menjadi sasaran ejekan dan perundungan oleh korban bersama rekan-rekan lainnya. Dendam masa lalu inilah yang rupanya terus dipendam oleh pelaku hingga dewasa. Tragedi ini memuncak pada Senin, 1 Juni 2026. Saat itu, Raja mengajak korban untuk bertemu dan ngopi bareng. Di tengah perbincangan, obrolan mereka mulai mengarah pada kisah masa lalu. Bukannya meminta maaf, korban justru kembali melontarkan ejekan yang sama kepada pelaku. Tak terima kembali dihina, emosi Raja tersulut hingga terjadi cekcok mulut. Pelaku kemudian memancing korban untuk ikut ke rumah kosong milik keluarganya. Di sanalah perkelahian sengit antar kedua pemuda ini pecah. Dalam kondisi gelap mata, Raja meraih sebuah toples kaca dan menghantamkannya berkali-kali ke kepala korban. Tak sampai di situ, ia juga mengambil sebilah celurit dan melemparkannya ke arah korban. Melihat Saiful Afandi sudah lemas dan bersimbah darah, Raja mengikat kaki korban lalu meninggalkannya begitu saja dalam kondisi sekarat di dalam kamar kosong tersebut. Karena rumah itu terisolasi, jasad korban baru ditemukan 9 hari kemudian setelah membusuk. Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Jember, Ibda Andri Yuni Prasetyo menegaskan, saat ini pelaku telah resmi ditahan. Pihak kepolisian masih terus mendalami perkara ini untuk memastikan apakah ada unsur perencanaan matang di balik aksi pembunuhan sadis tersebut.